Oke, ini saya akan share screen. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Udah, Romo. Oke, saudari-saudara semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah berkumpul pada malam hari ini. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Romo Dudu. Panggilannya Dudu. Rafael Matando Hinganadai, SY. Nah, ini pada malam hari ini saya akan menemani saudari-saudara semua untuk bersama-sama merenungkan soal di balik salib. Ini seperti tema kita, di balik salib hati yang terluka, kasih yang memilih untuk bertahan. Wah, ini kita sebentar lagi akan masuk pekan suci. Dan kita tahu sebelum Paskah pasti akan ada selalu salib. Gitu. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya mau mengajak saudari-saudara untuk menyaksikan ini. Eh, ini adalah lagu yang diciptakan oleh seorang Yesuit Filipin. Nah, di sebelahnya itu ada terjemahannya. Ada terjemahannya tapi baru sepotong. Dan nanti saya kasih tahu kenapa kok baru sepotong. Tapi ini bisa diikuti kalau misalnya saudari-saudara pernah mendengarkan lagunya, bisa menyanyikannya, silahkan aja ikut nyanyi gitu ya. Saya akan sebentar. If I could touch you, I'd heal your broken palms. If I could hold you in my arms, I'd call the soft breeze to caress your wearied arms. I'd call the moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, I would. If I could hear you, your words of anguish, if you'll just whisper in my ear, the sadness weighing down your heart that no man sees. If you just call me, I would sing, oh flaming hope. If I could hear you, I would. Lord, have I waited for you to hear my cry? Lord, to answer my plea, what you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man.
ini tadi lagunya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini saudari-saudari bisa lihat ya. Nah, ini tadi saya tuh sengaja tidak, eh, saya belum memasukkan terjemahannya yang bagian jawaban Yesus itu ya. Jadi tadi itu kan kalau kita memperhatikan lagunya itu kan ada dua bagian. Ada yang eh, ini semacam permohonan. Coba saya bisa menyentuh tanganmu. Coba saya bisa eh, saya akan melakukan ini dan itu gitu ya. Saya akan eh, mengobarkan semangatmu. Coba saya bisa mendengarkan. Kan ada bagian yang itu, tapi juga ada yang bagian yang seolah-olah Yesus itu menjawab, ya, kamu bisa mendengarku, kamu bisa menyentuhku. Nah, nah, bagian jawaban Yesus itu memang tidak, belum saya terjemahannya belum dimasukkan di sini. Karena saya ingin mengajak saudari-saudara itu untuk menyadari kembali bahwa jawaban Yesus itu kan kadang bisa dipahami, kadang tidak ya. Ya contoh aja tadi ya gitu. Bagi kita yang bisa bahasa Inggris, mungkin bisa langsung paham gitu. Tapi kalau kita yang tidak biasa berbahasa Inggris, juga mungkin bingung. Sesimpel itu. Sekadar ingin menunjukkan kadang-kadang jawaban Yesus untuk kita belum tentu bisa dengan mudah kita pahami. Apalagi kalau kita sedang mengalami yang namanya pergulatan. Ini. Itu ya, saya rasa saudari-saudara dalam hidup, ini ya, hidup orang normal itu yang kadang-kadang mengalami pergulatan juga ya. Nggak selalu mulus-mulus, tidak selalu semuanya lancar-lancar, tidak selalu rodanya di atas katanya kan. Kadang di bawah Romo itu ya juga bisa bergulat gitu ya. Nah ini, maka tawaran pada malam hari ini adalah seperti tema kita, saya mau mengajak saudari-saudara untuk melihat kembali apa yang ada di balik salib Yesus. Nah, lalu bertolak dari, nanti kan dari permenungan kita, harapannya, oh ya ada buah-buah, ada sesuatu yang bisa kita peroleh gitu ya dari permenungan ini. Nah, bertolak dari situ, kita mencoba melihat bagaimana ia mendampingi kita berproses dalam pergumulan kita sendiri. Jadi malam ini kita bukan cuma ingin melihat pergumulannya Yesus, tetapi dari pergumulan itu, lalu kita bisa belajar apa untuk pergumulan kita sendiri. Bagaimana ia yang pernah bergumul, tahu rasanya bergumul sebagai manusia, itu juga menemani kita yang sedang bergumul. Tiga peristiwa. Peristiwa Yesus di Getsemani, Yesus diadili, dan Yesus disalib. Tiga peristiwa ini. Nanti dalam permenungan ini saya akan memberi jeda juga. Kita lanjut dulu. Nah ini semacam peringatan gitu ya. Peringatan. Mari kita masuk ke dalam proses. Ini ya. Tuh, kok masuk ke dalam proses emang mau diapain ini kita ini? Nah, nanti kita akan lihat nanti. Tapi saya mau mengajak saudari-saudara nanti untuk masuk saja ke dalam proses permenungan ini, santai saja, tidak perlu sampai buru-buru ke cara Yesus menyelesaikan pergumulannya. Jangan tergesa-gesa ingin menolong Yesus ketika ada kesulitan yang Yesus alami. Gitu. Nah ini ya, semoga nggak makin penasaran. Ini ya, tergesa-gesa ingin menolong Yesus itu. Nah, nah ini peringatannya dulu saja.
Jangan tergesa-gesa ingin menolong Yesus. Berdiamlah bersama Yesus yang sedang bergumul. Gitu ya. Ya, saudari-saudara, ingin saya ajak untuk melakukan latihan doa Ignatian. Kan saya Yesuit ya. Saya menawarkan latihan doa Ignatian bagi saudari-saudara semua. Jadi ada yang namanya meditasi. Meditasi itu berarti menggunakan istilahnya itu daya jiwa. Cara gampangnya itu ingatan, akal budi, dan kehendak. Ada juga kontemplasi. Nah, kontemplasi itu cara gampangnya itu panca indera kita. Ini kita menggunakan imajinasi kita. Jadi kita akan mencoba mengingat lagi pengalaman, lalu uh, menggunakan akal budi kita untuk memahami, lalu juga akan melihat uh, kira-kira muncul kehendak apa ya, ada niat apa ya, ada keinginan apa ya, lalu juga mencoba menggunakan panca indera kita di dalam imajinasi itu. Coba apa yang kita lihat di dalam kontemplasi itu, apa yang dalam imajinasi kita kita dengarkan, apa yang kita cecap, apa yang kita ucapkan, apa yang disentuh. Nah, itu juga ini kita cek ada perasaan apa yang muncul. Nah, nanti kira-kira perasaan apa yang muncul. Biarkan perasaan itu muncul karena mungkin perasaan itu ingin berkata secara jujur tentang kita. Ini biasanya mungkin dalam doa. Biasanya kalau kita berdoa kan mungkin kita selalu pakai akal budi ya. Apalagi untuk menyusun kata supaya bagus, supaya teratur. Nah, ini sekarang kita juga coba melibatkan perasaan. Karena kalau akal budi itu kita gunakan itu biar doanya jadi bagus. Nah, perasaan itu biasanya memunculkan apa yang jujur. Apa yang jujur dari diri kita. Ada yang kalau perasaan marah ya marah. Mau ditutup kayak apa juga marah. Bosan, bosan. Sedih, sedih. Mau tertawa, perasaan. Ini geli karena ada yang buat lucu. Nah, ya bakal ketawa gitu ya. Itu perasaan itu selalu jujur, maka bisa kita ikuti. Lalu silakan relax saja, boleh saja kalau mau memejamkan mata dan seperti judulnya latihan doa, kita namanya latihan. Tidak perlu khawatir kalau perasa kok saya nggak bisa-bisa ya, kok perasaannya datar-datar aja ya dari tadi ya. Nah itu tidak perlu khawatir. Jadi ini kita semuanya latihan. Dan nanti akan ada momen-momen saya memberi kesempatan untuk hening. Supaya saudara-saudara itu bisa membayang-bayangkan. Sampai di sini kira-kira masih oke kah? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada suster, mungkin suster. Masih oke ya, kita memakai imajinasi. Sih, Bayangan, membayangkan. Kalau mau pejam mata boleh, kalau kira-kira nanti bakalan ngantuk, mau melek juga tidak apa-apa. Oke, baik kita supaya kita lanjut. Nah ini masih lanjutan metode latihan doa Ignatian. Nah, yang saya ajarkan pada malam hari ini, ketika kita berimajinasi gitu ya, ketika kita bayang-bayangkan, tolong bayangkan juga posisi. Malam ini kan kita mau mencoba mendekatkan diri pada Yesus, mau mencoba memahami di balik salib itu ada apa sih, gitu ya.
Berarti kan tidak ada cara yang lain selain mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Yesus. Maka bayangkan posisinya itu selalu bersama, menemani, dan berusaha sedekat mungkin dengan Yesus. Bisa di depan, bisa di belakang, di samping, di bawah, mungkin di atas, nggak tahu. Itu ya. Kalau seperti yang digadai gambar ya, kalau digambar kan posisinya samping-sampingan itu ya. Nah, kita bisa bayangkan, mungkin kita ada di samping Yesus. Mungkin saya ada di depannya karena saya mau menuntun Yesus di jalan salib. Saya mungkin di belakang Yesus karena saya takut. Jadi saya ngumpet bersembunyi di belakang Yesus. Bisa saja. Dan ini tergantung dari yang kita bayangkan. Lalu membayangkan peran. Nah, membayangkan perannya itu, ingat, saya mengusulkan ini. Coba saudari-saudara mengingat momen kita sendiri mengalami pergumulan. Coba kira-kira ingat, mungkin sedang bertengkar dengan orang, mungkin dengan situasi pribadi yang kurang baik, atau hubungan dengan orang lain yang kurang baik-baik saja. Nah, itu. Coba kira-kira pergumulan apa yang secara spontan muncul dalam ingatan kita. Nah, nanti sambil membawa pergumulan itu, kita lihat Yesus, bisa sebagai sahabat Yesus, mungkin lainnya itu akan menemani Yesus yang juga sedang bergumul. Itu yang saya ajarkan. Silakan apa yang spontan muncul itu pergumulannya, apa yang sedang kita gulati saat ini, nah kita bawa itu. Dan bayangkan kita tak mungkin ada di depan, di belakang, di samping Yesus, tapi cobalah bayangkan diri sedekat mungkin dengan Yesus. Saudari-saudara, Bapak Ibu, untuk masuk ke permenungan yang pertama mengenai Yesus di Getsemani. Sekali lagi, jika terbantu untuk memejamkan mata, silakan. Jika ingin membuka mata pun juga silakan. Semoga tetap bisa menjaga ingatan, menjaga imajinasi, sehingga bisa merenungkan. Nah, dalam permenungan Yesus di Getsemani ini, Yesus menyadari bahwa salibnya itu akan segera datang. Ini adalah Yesus yang merasa tak pasrah dan menyerahkan semuanya itu pada kehendak Bapa. Saya bayangkan Yesus yang sedang berdoa, mungkin Yesus yang sedang diharap karena begitu takutnya. Bahkan situasi Taman Getsemani-nya itu seperti apa? Mungkin gelap, mungkin dingin karena ada angin, mungkin sepi. Silakan bayangkan dan coba dengarkan apa yang didoakan Yesus. Biasanya kan kita mendengarkan doa Yesus di Getsemani ini ya, supaya
Semoga cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan karena kehendakku, melainkan karena. Nah, cobalah dalam imajinasi kita, dalam angan-angan kita, seolah-olah kita mendengar lagi doa itu. Ya Bapa, ini Yesus yang mengucapkan, Bapa, semoga piala ini berlalu daripadaku, tapi jangan karena kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, kalau kita mendengarkan Yesus yang ketakutan seperti ini, bahkan berharap supaya penderitaannya itu berlalu, situasi itu mengingatkan kita akan peristiwa pergumulan apa yang secara spontan lalu muncul di benak kita. Mungkin pergumulan, pergulatan yang rasanya itu kita ingin cepat-cepat laluinya. Bayangkan kita dengan pergumulan itu berada di dekat Yesus yang juga sedang bergumul di Getsemani. Coba kita bayangkan juga sedekat apa posisi kita dengan Yesus saat ia berdoa. Apakah lalu muncul keinginan kita untuk mendekati Yesus? Atau mungkin takut mengganggu Yesus yang sedang bergumul? Mungkin takut kecipratan penderitaannya Yesus yang sedang ia gumuli saat ini? Atau mungkin kita merasa ingin mendekati Yesus, bahkan melakukan sesuatu terhadap Yesus. Entah itu menggenggam tangannya supaya ia jadi lebih kuat, ingin menyentuh, menepuk bahu, bahkan memeluk. Coba kira-kira kita bisa membayangkan itu. Juga coba sadari kira-kira perasaan dan niat apa yang muncul dalam diri kita. Nah ini silakan sambil merenungkan ini ya, sambil berimajinasi dengan bantuan pertanyaan ini, dengan bantuan tuntunan ini, saya akan hening sejenak supaya Bapak Ibu, supaya saudari-saudara bisa berimajinasi, bisa berkontemplasi, bisa bermeditasi. Silakan saudari-saudara, Bapak Ibu, tinggal bersama Yesus yang saat ini sedang bergulat di Taman Getsemani. Yang takut, kesepian, tidak punya siapa-siapa, bahkan ditinggal muridnya tidur. Ya hanya sendiri di situ bersama dengan saudari-saudara.
yang juga saat ini sedang mencoba mengingat kembali pergulatan saudari-saudara. Nah, secara spontan ada gerakan dalam batin. Saya ingin memegang Yesus. Saya ingin menggenggam tangan. Saya ingin memeluk supaya ia jadi lebih kuat. Silakan saja. Sekali lagi kita menggunakan imajinasi kita. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke permenungan yang kedua. Permenungan yang kedua adalah pengadilan Yesus. Nah, ini pengadilan Yesus, salib tanda kutip sudah mulai Yesus terima. Walaupun belum dalam bentuk palang kayu itu ya. Tapi salibnya sudah mulai. Karena Yesus sudah diadili, Yesus sudah didera, sudah mulai mengalami penghinaan, tuduhan palsu sana sini. Silakan saudari-saudari yang membayang di Taman Getsemani sekarang Yesus sudah ada di dalam pengadilan. Mungkin rame, banyak orang, imam-imam, kepala memberikan tuduhan palsu ke dia. Coba dengarkan apa yang dikatakan tentang Yesus. Mungkin dikatakan nabi palsu, mungkin dikatakan dia menghujat Allah, mungkin dikatakan orang ini menghasut supaya melawan kaisar. Mungkin dikatakan orang ini orang jahat, penipu. Coba bayangkan tuduhan-tuduhan. Kita ikut mendengarkan
tuduhan-tuduhan apa yang dikatakan terhadap Yesus. Nah, kita juga sambil mengingat apakah situasi yang dibayangkan itu Yesus yang mengalami tuduhan-tuduhan ini, diadili ini mengingatkan kita akan pergumulan tertentu, akan peristiwa tertentu yang pernah atau sedang kita alami. Juga kita bayangkan kira-kira sedekat apa posisi kita dengan Yesus saat ia diadili. Apakah kita di sampingnya, tetap di sampingnya sambil kita mendengarkan Tuhan macam-macam, atau mungkin kita justru malah terdorong untuk agak menjauh karena takut sama prajurit-prajurit. Mungkin juga takut dengan tuduhan macam-macam, takut kita juga kena. Atau kita merasa saya berani kok, saya membayangkan diri saya berdiri di samping Yesus. Supaya dia tahu orang lain mungkin memusuhi dia, tapi saya ada untuk dia. Mungkin seperti itu. Silakan. Dan silakan juga kalau mau membayangkan diri sedang menggenggam tangan Yesus, membayangkan diri menyentuh, memegang bahu, dan seterusnya, silakan. Sampai di sini saya akan hening sejenak supaya saudari-saudara bisa masuk ke dalam permenungan, bisa membangun imajinasi, bisa berkontemplasi, meditasi. Jadi sekarang situasinya sudah berbeda dari Getsemani, sekarang masuk ke dalam pengadilan Yesus. Dan kita tetap menyertai dia.
Nah, saudari-saudari, saya akan melanjutkan lagi ke permenungan ketiga. Nah, ini permenungan ketiga Yesus yang dipaku di kayu salib, yang sudah berada di kayu salib. Ini dia yang sudah menuntaskan misinya setidaknya untuk saat itu. Saya mengajak saudari-saudara untuk membayangkan situasi sekitar salib Yesus itu. Uh, Mungkin sepi, mungkin ramai, mungkin yang ada cuma saudari-saudara berdua bersama Yesus yang masih tergantung di salib. Silakan, bebas, karena ini adalah imajinasi. Silakan saudari-saudara berimajinasi. Entah sepi, entah ramai. Dan coba resapkan secara khusus apa yang dikatakan Yesus. Nah, ini silakan. Uh, kita tahu ada 7 sabda Yesus di atas kayu salib, tapi ada beberapa yang saya tawarkan kepada saudari-saudara. Silakan, mungkin ada yang langsung mengena di hati saudari-saudara. Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku haus. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sudah selesai. Silakan. Kira-kira kalau ditimbang-timbang gitu ya, kalau dipikir-pikir, dirasa-rasakan, kata-kata mana dari Yesus ini yang kok langsung menyentuh di hati saya, di hati kita, di hati saudari-saudara. Dan apakah situasi yang dibayangkan itu sekali lagi mengingatkan saudari-saudara akan pergumulan tertentu atau peristiwa tertentu yang pernah atau sedang dialami. Dan apakah kata-kata itu lalu punya makna tertentu untuk diri kita secara pribadi. Dan seperti sebelumnya, bayangkan juga sedekat apa posisi kita dengan Yesus saat dia disalib. Apakah kita tepat di kaki salibnya itu? Bayangkan apa yang kita lakukan, mungkin memeluk salibnya, mungkin kita cuma melihat Yesus. Mungkin ada kecenderungan untuk menjauhi salib Yesus itu karena takut mungkin, atau karena alasan lain. Silakan, silakan bayangkan di mana posisi saya, posisi kita ketika Yesus disalib itu. Ini sampai di sini saya akan heading dulu, memberi jeda supaya saudari-saudara bisa masuk dalam permenungan. Akan sadari juga perasaan apa yang muncul.
Seandainya merasa mungkin rasanya makin sayang sama Yesus karena penderitaannya itu semuanya untuk dosa-dosaku. Nah, silakan disadari saja. Seandainya pun ada rasa takut, ada rasa marah, atau apapun yang muncul, disadari juga. Seandainya juga mungkin kalau ada kata-kata tertentu yang ingin disampaikan pada Yesus, spontan muncul itu juga silakan disadari. Sekarang saya akan lanjutkan lagi. Nah ini, dan kita sudah melakukan latihan doanya tadi ya. Nah,
Sekarang kita akan berefleksi sedikit mengenai latihan doanya tadi itu. Ini kan ini ya, kita sudah paham lah ya, bahwa satu-satunya agenda hidup Yesus itu adalah untuk melaksanakan karya penebusan Allah Tritunggal. Dan kita sudah tahu dasarnya Yesus disalib itu pasti karena cinta, karena kasih. Itu semua kita sudah paham lah ya. Dan setiap tahun kita itu selalu mengulangi itu ya, peringatan itu. Peringatan karya penebusan Allah untuk kita, peringatan akan cinta Allah yang begitu luar biasa lewat Yesus yang disalib itu kita semua udah paham. Dan kita juga rasa-rasanya tuh ya kita sudah tahu juga lah ya, bahwa Yesus itu memilih untuk taat dan setia menuntaskan karya penebusan itu. Ya, tadi kita sudah mencoba melihat itu ya, uh, lewat peristiwa Getsemani, lewat Yesus yang diadili, lewat Yesus yang disalib itu. Nah, kita udahlah, kita sudah paham itu, sudah tahu bahwa Yesus itu memilih untuk taat, untuk setia, walaupun konsekuensinya ya harus mengalami pergulatan, harus mengalami sengsara, harus wafat. Itu. Nah, karena itu, ini yang lalu ingin saya tunjukkan kepada saudari-saudara. Nah, Yesus wafat kita udah tahu, kita sudah paham betul ya. Tapi lalu kita kan ngaku ya pengikutnya itu ya. Katanya kita kan ingin mengikuti Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan lalu di mana posisi kita saat menemani Yesus? Kan gitu. Harapannya adalah seperti latihan sederhana tadi, kita itu mau menemani Yesus itu dari dekat, yang rela menanggung sengsara dan wafatnya demi terlaksananya karya penebusan. Ini lalu kita akan belajar lagi dengan permenungan seperti tadi itu, dengan latihan doa sederhana tadi itu, kita tuh belajar lagi menyadari kembali kita tuh sebenarnya punya misi apa sih? Sebenarnya kita itu masih lurus nggak sih jalannya? Apa misi saya terhadap keluarga? Apa misi saya terhadap mungkin anak, cucu, misi saya terhadap suami, terhadap istri, terhadap pasangan, misi saya di kantor, misi saya apa sih? Dan apakah saat ini misi saya itu masih disetiai sungguh-sungguh atau apa mungkin jangan-jangan sudah sedikit melenceng? Nah, seandainya melenceng, kira-kira masih ada jalan kembali nggak ya? Atau tidak ya? Itu. Jadi itu, kita mau melihat itu, menyadari kembali misi hidup kita apa, lalu sejauh mana kita membiarkan Yesus menemani kita menuntaskan misi itu. Makanya kan lalu, walaupun tadi dalam latihan doanya, seolah-olah kita yang menemani Yesus. Tapi kan kita tahu ya, siapa yang menemani sebenarnya. Makanya gambar yang ilustrasi yang saya tampilkan di sini, ini adalah, tahu ya, ini ya, siapa ya? Yesus dengan Simon dari Kirene. Tapi kalau kita perhatikan sepintas halus saja, ada kemiripan wajah di situ. Kalau yang pernah tahu ini, kalau yang pernah retret di Kirisota, biasanya Romo Chanwe, SY, itu suka memberikan gambar seperti ini itu ya. Yang gambar yang Yesus sama kitanya itu mirip. Sehingga sebenarnya kita tidak tahu lagi ini siapa yang menemani siapa itu.
tadinya mungkin dalam permenungan seolah-olah kita yang menemani, tapi ternyata kita yang sedang ditemani dalam pergulatan itu. Dan pergulatan itu kan ada karena sebenarnya kita punya misi tertentu dalam hidup kita. Seperti Yesus itu juga punya misi. Nah, jadi kita juga bisa melihat sebenarnya sebesar apa sih cinta kita yang kita berikan untuk menuntaskan misi itu. Apakah cintanya itu bisa seperti Yesus yang bisa mendorong kita untuk saya berani untuk menderita. Mau diadili, mau dipecahin orang, mau dihina. Saya nggak peduli, cinta saya adalah untuk misi ini bisa terwujud. Nah, itu kita kita itu tadi sebenarnya melihat itu ya dalam doa-doa kita. Nah, makanya itu tadi kan di lagu yang di awal tadi itu di bagian pendahuluan kita itu tadi saya eh, belum memasukkan terjemahannya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerti ya tidak apa-apa itu ya. Ibaratnya tadi yang di awal itu adalah doa kita, permohonan rahmat kita. Lalu kita masuk dalam permenungan tadi menemani Yesus itu. Dan ternyata kita lalu tahu ya, oh iya ya, harapannya sebegitu ya. Nanti kalau ada kesulitan dalam doa, silakan di-sharingkan saja ya. Tapi harapannya adalah bahwa oh ternyata kita bisa sedekat itu loh dengan Yesus. Walau dalam permenungan kita yang menemani dia. Tapi nanti ketika kita yang bergulat, kita juga yakin Yesus pun bisa menemani kita sedekat itu. Maka ya ini, hari ini jawabannya Yesus itu. Saya mau ngajak untuk sedikit mengulang khusus bagian yang jawabannya Yesus tadi itu. Ini ada terjemahannya. Lord, have I waited for you to hear my cry? Lord, have I waited for you to answer my plea? What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. Lord, have I waited for you to hear my cry? Lord, have I waited for you to answer my plea? What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. If I could touch you, yes, you can touch me. I'd heal your broken heart. If I could your brethren with my arms, I'd call the sorry your hands to caress your weary arms. I'd call the moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, yes, you can touch me. I would. If I could hear you, yes, you can hear me. Your words of anguish. If you'll just whisper in my ear, I will be and small. The sadness weighing down your heart that no man sees. If you just call me, I would sing. Oh, lady, my wounded heart. If I could touch you, yes, you can touch me. I could hear you, yes, you can hear me.
Ya, sekarang silakan Bapak Ibu, saudari-saudara yang mau sharing, yang mau bertanya, tanya jawab gitu ya. Silakan. Mungkin mau membagikan gimana sih perasaannya sekarang ini secara keseluruhan itu, atau permenungan mana yang terasa paling berkesan. Mungkin kalau tiga-tiganya langsung tadi mungkin masih agak susah mengikuti, tapi mungkin ada satu atau permenungan dua atau permenungan tiga yang rasanya kok itu saya banget ya. Gitu. Mungkin karena menyentuh hati, memberikan pencerahan, pemahaman baru, menambah iman, memunculkan niat tertentu. Nah, silakan. Romo Dodo, Ya, mungkin sesi silakan. tanya jawab ini kita nanti akan masuk ke dalam sesinya ya Romo. Oke, siap. Ya, Sesuai kita sesinya. akan kita akan mendokumentasikan dahulu ya Romo untuk pertemuan O- malam ini. Oke, ini Baik, berarti saya stop share dulu ya. ya Romo. Terima kasih Romo. Ya, Baik, terima kasih banyak Romo Dodo untuk pemaparan materi permenungannya yang sungguh luar biasa dan sangat meneguhkan serta memberkati kita semua pada malam ini. Melalui tiga peristiwa permenungan sungguh luar biasa, Romo. Tadi saya mengikuti metode latihan doa Ignatian itu, eh, terasa juga kita betapa kita diberkati Tuhan. Baik, Romo, saya akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Mohon kepada suster, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, supaya membuka kameranya. Saya minta tolong kepada Bu Silva untuk mendokumentasikan acara pada malam ini. Silakan Bu Silva. Terima kasih, Yeni. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu. Mohon memberikan senyum yang terbaik, karena selama latihan roh dan jiwa itu kita langsung lega, nah, happy banget ya. Langsung menemukan semua misi dan visi hidup yang sejati, yang sebenarnya. Oke, thank you Bu Yeni. Terima kasih Bu Silva. Baik, saya akan lanjutkan untuk menyampaikan info persembahan kasih. Suster, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta mendukung pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi, silakan suster, ibu bapak, saudara-saudari yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657 315. Saya ulangi, persembahan kasihnya dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Dan bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657 315. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Romo, kita akan sudah sampai di sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Ibu Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya atau kalau ingin memberikan sharing atas hmm. permenungan tadi yang Romo sampaikan, saya persilakan. Atau Romo mau share yang pertanyaan tadi, Romo? Oh ya, saya share lagi ya.
Nah, ini tadi. Ya, ini saya boleh tanya sama Romo. Ya, silakan Bu Silva. Romo, yang latihan rohani itu sama tidak dengan latihan doa Romo? Iya, sama. Oh, Basicnya tadi latihan doanya itu dari latihan rohani. yang buku hijau itu ya, yang satu Iya, bulan ya. iya. Basicnya sebenarnya itu tadi. Hmm. Baru paham kalau sudah langsung praktek. Hmm. Ya, ya ini ada penyesuaian dikit lah ya itu ya. Tapi ini lebih modern sih, jadi mudah, mudah diimplementasi ya. Ya, Malam Romo, yuk malam. Silakan ya Ibu. boleh. Ya, Hmm. eh, saya agak terlambat masuk, jadi saya tidak tahu awalnya bagaimana. Oh, Terus, apakah harus berdoanya itu di di lantai? Saya tetap pasang Hmm. lilin, ada salib. Saya berdoanya melantai gitu. Eh, Menurut Romo yang mana yang bagus untuk renungan-renungan seperti ini, Romo? Nah, ini baik. Terima kasih, Bu. Ini kan sedikit ini ya. Tadi di awal itu kan tema kita adalah di balik salib. Makanya lalu tadi kita bersama-sama itu merenungkan Yesus yang ini Ya, mengalami pergumulan ya, gitu ya. Tadi itu kan mengalami pergumulan. Peristiwanya itu di Getsemani, lalu Yesus diadili, lalu Yesus yang disalib gitu. Nah, ya. dengan harapan kita juga bisa melihat pergumulan kita sendiri. Mungkin sambil membayangkan pergumulan Yesus, lalu pergumulan kita sendiri terus muncul gitu ya. Dengan atau mungkin muncul perasaan apa gitu. Nah, itu tidak masalah. Nah, itu tadi secara umum itu yang kita lakukan. Dan Iya, metodenya dan maksud dengan saya latihan begini. doa. Ya, maksud saya begini, Romo. Caranya kita Mm-mm. berdoa itu eh, mungkin orang ada yang duduk di kursi atau ada yang Mm-mm. di tempat tidur atau bagaimana. Nah, eh, Nah, sementara saya yang melantai, jadi eh, sambil gimana ya, meditasi juga sih, ya, ya, seperti itu ya. Begitu, begitu ya, Romo. ya, Macam-macam orang ya caranya. Bagaimana caranya betul, supaya kita bisa bisa konsen, fokus bahwa apa namanya? Jadi kita harus mencari suasana tempat yang memang benar-benar kita bisa konsen dan fokus hanya kepada Yesus, Yesus, Yesus gitu ya, Romo. betul. Jadi tidak masalah mau sambil melantai, mau duduk di kursi gitu ya. Hmm, I- Iya, hmm, jadi soal posisi duduk itu hmm, makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa mungkin bisa merasa rileks. Nah, rileks itu berarti kalau merasa nyaman dengan duduk bersila di lantai, silakan. Kalau mau, kalau lebih nyaman dengan duduk di kursi juga silakan. Mungkin di lantai lebih hmm. gampang kesemutan. Nah, itu Ya. ya. Jadi Oke, mana yang baik lebih Romo, terima sesuai? kasih. Ya, Romo, selamat malam. selamat malam. Hmm. Romo, saya mau tanya. Tadi waktu pertama kali permenungan di Getsemani, itu yang muncul tuh tiba-tiba muncul bayangan wajah Yesus. Tapi Hmm, wajah Yesus yang bukan yang bersih, yang bukan yang cantik ya, yang hmm, apa eh, sudah jadi tidak jelas, sudah ini gitu. hmm, Itu itu muncul agak agak ya beberapa detik itu ya, hmm. mungkin ya Ya, ada 3-4 detik gitu.
Nah, itu saja. Terus yang waktu di permenungan kedua, waktu diadili Hmm. dan kemudian disalib, itu saya cuma mendapatkan bahwa Yesus itu diam, entah dikatain apapun Yesus diam, dan Yesus berbicara hanya saat yang penting-penting saja. Nah, itu Hmm. saja yang aku dapatkan, Romo. Gimana, Romo? Baik, Bu, terima kasih. Nah, tidak apa-apa kalau misalnya dapatnya itu di bagian-bagian itu. Mm-mm. Nah, mungkin langkah selanjutnya adalah kan Mhm. eh, bisa dicek kalau misalnya tadi yang di bagian permenungan pertama muncul wajah Yesus yang eh, gelap, tidak jelas, Mhm. yang Mhm. bukan yang Yesus yang ganteng itu. Mhm. Nah, lalu mungkin bisa kita cek juga perasaannya apa ketika yang muncul kok wajah Yesus yang seperti itu. Takutkah? Atau jangan-jangan ingat, aduh, saya ternyata misalnya pernah mengalami pengalaman yang gelap, gelap wajahnya Yesus itu, misalnya seperti itu. Nah, itu langkah lanjutnya seperti itu. Atau Mhm. ketika Yesus menemukan Yesus diam, oh mungkin Yesus itu mungkin saya seperti Yesus itu ya sekarang ini ketika dihina banyak orang atau ketika ada tuduhan yang macam-macam, saya sih diem aja udah sampai tuduhan-tuduhannya itu nanti hilang sendiri, misalnya seperti itu. Nah, jadi Mhm. dari situ dilanjutkan lagi supaya relate, supaya nyambung dengan diri kita itu. Mhm. Mhm. Ya, ya. Nah, oh lihat, berarti nanti kalau mau tahu relationnya gimana, ngulang lagi permenungannya dari awal gitu, Romo. Bisa ngulang dari awal, bisa Mhm. melanjutkan. Kalau Ignatius Loyola itu ini pendirinya Serikat Yesus kan ya, Ya. itu Aha. yang spiritualitas Ignatian Ya. Aha. itu kan biasanya ini ngulang itu nggak apa-apa karena biasanya dengan mengulang itu lalu Mhm. Mhm. kita dapat ini ya Mhm. dapat hal-hal baru, mungkin dapat Mhm. pencerahan, mungkin Mhm. uh, Mhm. mungkin doa yang pertama kita masih bertanya-tanya, ternyata di doa yang kedua pengulangannya itu kita Mhm. mendapatkan jawabannya. Mhm. Mhm. Macam-macam Mhm. itu. Ya, Romo boleh ditayang permenungan yang nomor 3. Saya belum sempat screenshot. Ya, nanti kalau mau saya juga bisa share. Kalau siapa tahu kalau ada Iya, Romo, manfaatnya. di-share aja materinya yang tadi, Romo. Mm-mm. Kalau bisa, Siapa, iya. siapa Biar Ya, tahu kita kok juga terima kasih, ada belajar-belajar Romo. lagi. manfaat buat persiapan pekan suci itu kan Iya, lumayan. betul, betul. Ya, mm. Baik, Romo. Ya, Terima kasih, Romo. terima kasih. Romo Dodo ini eh, ayahnya Romo, guru saya, Mo. Oh iya toh, Iya. ya toh muridnya bapak saya. Hmm, Selamat malam, Romo. Selamat Eh, malam. Bu Monica. Ini Selamat. tadi waktu permenungan pertama itu di Getsemani, saya eh, yang terbayang itu saya duduk di sampingnya Tuhan Yesus yang sedang ketakutan berdoa, dan saya berkata dalam hati saya, Tuhan, Engkau ketakutan karena Engkau tahu apa yang Engkau akan alami. Tetapi saya pribadi, saya juga pernah ketakutan. Tetapi bukan karena saya tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya, tetapi karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian di dalam kehidupan saya. Karena mengingat selama ini banyak jejak-jejak dosa yang ditinggalkan.
Itu yang terpikir di dalam hati saya. Dan menjawab eh, tadi Ibu yang menanyakan tentang posisi untuk berdoa, kalau saya pribadi sih tidak menjadi masalah posisinya kita berdoa. Untuk masuk lebih dalam bersama Yesus itu sering saya alami pada saat jam kerahiman dengan membayangkan saya berada di bawah kaki Yesus dan saya tidak tahu setiap saya merenungkan pada saat saya di bawah kakinya itu saya langsung menangis. Tidak tahu ada bagaimana langsung ada kesedihan yang tidak bisa saya jelaskan kenapa saya menangis, tetapi saya menjadi sedih. Kira-kira itu bagaimana, Romo? Baik, Bu Monik, terima kasih. Tadi untuk yang pertama menanggapi sharing, terima kasih untuk sharingnya Ibu. Nanti untuk kelanjutannya, kan itu ya, walaupun tidak tahu nanti ke depannya seperti apa ya, kita semua tidak yang tahu nanti selanjutnya hidup kita itu akan seperti apa, tapi semoga tetap bisa merasakan apapun kelanjutan hidup kita, tapi tetap merasakan Yesus yang selalu dekat dengan kita. Ya, harapannya itu dalam segala situasi. Iya, Romo. Kasih. Itu. Lalu yang kedua tadi ya soal ketika ini ya tadi ya di bawah salib ya. Iya. Di bawah salib kok selalu rasa yang muncul, rasa sedih itu. Nah itu menurut saya tidak apa-apa, justru walaupun misalnya tidak tahu kenapa gitu ya, tidak apa-apa Bu, karena ini nanti mungkin suatu saat siapa tahu bisa diikuti perasaannya itu ya, sedihnya itu mengingatkan akan pengalaman apa begitu ya. Tapi seandainya pun tidak, bahwa sedih bersama Yesus itu sendiri itu juga sudah merupakan istilahnya itu rahmat doa, yaitu artinya buah doa. Karena lalu paling tidak kita bisa merasa tersentuh oleh Yesus yang mau berkorban untuk kita. Nah, itu kan berkatnya, rahmatnya udah besar sekali. Tahu Iya, ada Romo. Tuhan yang berkorban dan kita bisa dekat. Lalu perasaan kita lalu bisa nyambung ke situ. Iya. Mungkin juga sharing buat teman-teman yang ini. Makanya kenapa di setiap jam kerahiman mengenang sengsara Yesus, banyak kadang pertanyaan yang muncul itu sering muncul jawabannya di dalam hati saya. Jadi jangan bosan-bosan untuk masuk di dalam jam kerahiman, walaupun kadang terasa kering, tidak ada yang bisa kita doakan, tetapi duduk diam dan bertanya, banyak pertanyaan akan terjawab. Itu pengalaman saya sendiri, Romo. Makasih. Nih, makasih Bu. Oh, Bu ini masih mute nih. Romo, saya lihat di kolom chat sudah ada yang bertanya Ya, dari Ibu Crescentia Jeliman. Malam Romo, yang aku mau tanya kepada Romo, setiap pergumulan baik di tempat kerja atau di rumah kita mudah sekali menceritakan kepada orang lain. Kalau belum cerita kepada orang lain, kayaknya belum puas gitu. Habis itu kita mengaku di hadapan salib dan patung Bunda Maria mungkin ini dengan air mata yang tak henti mengalir. Apakah Tuhan memberi pengampunan atas atau dosa tetap ada, Romo? Silakan, Romo. baik.
Terima kasih Bu Yeni, terima kasih tadi i- ini ya Bu Crescentia Jeliman. Grace ya Jeliman. Ya, Ah, betul itu ya. Kita bagi kita yang gampang bercerita pada orang, menceritakan pergulatan kita kepada orang lain itu sangat mudah dan bahkan kalau perlu sampai plong gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang mungkin tipenya introvert itu lalu susah untuk bercerita. Nah, lalu di sini istilahnya berdoa di depan salib atau berdoa di depan patung Bunda Maria itu jadi semacam jalan keluar ketika kita tidak bisa mengungkapkan. Pertama, kita mungkin belum puas mengungkapkan atau kita tidak bisa sama sekali mengungkapkan apa yang jadi pergulatan kita. Gitu. Jadi, uh, oke itu ya, berdoa mungkin sampai menangis juga supaya bisa lebih lega, itu tidak masalah. Apakah ada pengampunan atau dosa tetap ada? Gini, yang kita yang kita imani adalah itu Tuhan yang selalu bersedia untuk mengampuni. Itu kan kalau kata-katanya Paus Fransiskus itu kan itu ampunan Tuhan itu melimpah, cuma mungkin kitanya yang capek untuk minta ampun pada Tuhan. Itu kalau kita buka lagi apa baca dokumen yang kemarin itu Spes Non Confundit untuk tahun jubileum kemarin itu kan Paus Fransiskus itu kan bilang seperti itu. Jadi pengampunan itu selalu berlimpah bahkan sebelum kita minta. Apakah dosa tetap ada atau hilang? Kita percaya bahwa ketika Allah mengampuni, dosanya itu pun juga sudah hilang karena Allah memaafkan. Nah, cuma emang catatannya adalah eh, semoga ini tidak dijadikan alasan untuk kalau gitu nggak perlu ngaku dosa lah, nggak perlu sakramen tobat lah itu ya. Karena tadi itu persis apa yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus itu. Nah, ampunan Tuhan mungkin melimpah, tapi jangan-jangan kitanya yang entah takut, entah capek, entah males gitu ya untuk datang dan meminta itu. Langkah pertama tadi itu bisa di depan salib atau Bunda Maria. Langkah selanjutnya mungkin kita bisa datang ke gereja. Romonya juga ngaku dosa lo ya, jangan salah lo ya. Jadi kalau ada Romo yang nggak ngaku dosa, nah itu harus hati-hati itu. Gitu. baik. Terima kasih banyak Romo Dodo untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bu Crescentia Jeliman atas jawaban dari Romo. Romo, kita kasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi ya, atau mau Ya, sharing kepada peserta. Saya persilakan karena ini sudah lebih dari jam 9 malam. Izin silakan. Ibu, Ya, boleh bertanya? silakan Bapak yang mau bertanya. Iya, sebetulnya saya sudah chat tadi. Saya Michael Oh, Nenggol di Manado, Romo. Jauh ya? Oh iya, oke. Bapak Michael Nainggolan, Romo. Iya, di Izin Manado. nanya, Romo. Satu, permenungan dengan 14 stasi dalam prosesi Jalan Salib. Kedua, mengapa Pater Patero dari Ordo Fransiskan yang bertugas di Tanah Suci? Ini kenapa Maksudnya, nih ya, Ibu pertanyaannya maksudnya, kan tadi terputus? Romo kasih permenungan tiga Ya, permenungan, kan? silakan Pak, disampaikan ke Romo. Iya, bisa dengar Romo? ya bisa. Tadi kan dalam yang kita ikuti tadi latihan, tiga permenungan, satu, dua, tiga. Kalau dengan yang 14 stasi yang kita bisa ikuti jalan salib, apa juga bisa di, dipermenungkan? Hmm, itu bisa. Ini, ini Jadi kan tiga hmm, kan, masih ada 1 sampai 14 kan sampai Yesus wafat dan sebagainya. bisa itu Kedua, bisa diterapkan. Nah, terapkan. Kedua, mengapa ordo-ordo pater-pater ordo-ordo Fransiskan yang bertugas? Bukan Yesuit kah atau Dominikan kah atau apa gitu?
Apakah ada sejarahnya? Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Nah, soal mengapa kok Ordo Fransiskan itu, ya, pertama gini, Ordo Fransiskan itu ya, yang jubah coklat-coklat Ya, ya. itu memang eh, apa dikenal sebagai penjaganya tanah suci sejak Hmm. zaman dulu. Mengapa bukan Yesuit? Karena ketika para Fransiskan ini sudah bertugas di tanah suci, saat itu Serikat Yesus belum berdiri. Waktu Oh, itu juga bahkan Ignatius Loyola waktu ziarah di Yerusalem ya ketemunya dengan Romo-Romo Fransiskan ini. Jadi ada pengalaman gitu dengan Romo-Romo Fransiskan. Jadi udah ada sejak tahun 1500-an itu ya bahkan. Nah, mereka itu kan dikenal sebagai yang mempopulerkan devosi jalan salib ya. Maka yang terutama di ini situs-situsnya tempat Yesus hidup, tempat terutama yang apa jalan salibnya itu makanya lalu diserahkan kepada mereka. Ini kalau Fransiskan kan memang sudah lama sekali ya dirinya. Gitu kira-kira. ya, terima kasih, Matur nuwun, Romo. Terima kasih Pak. Ya, semoga menjawab ya, Pak. Ya, makasih, Ibu. Sama-sama. Romo, ada satu sharing di kolom chat dari Ibu Oktaviana. Malam Romo, izin ketika saya mengalami pergumulan, saya hanya berdoa dalam hati di setiap ada kesempatan dan malu untuk bercerita. Tapi setelah itu ada rasa lega meskipun tetap berharap selalu dikuatkan. Hmm. Terima kasih Bu Oktaviana untuk sharingnya. Baik Romo, kita sudah sampai pada kata penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan sebagai koordinator Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Romo untuk materi permenungannya yang sangat luar biasa dan sangat meneguhkan untuk kita semua. Kiranya Tuhan selalu memberkati karya-karya dan pelayanan Romo Dodo. Amin. Silakan Amin. Pak Terima Gun. kasih. Ya, terima kasih pada Romo Dodo yang pada malam hari ini telah mengajarkan kita, kalau saya lihat tuh cara bermeditasi dan refleksi ya Romo ya, itu kita kira ya. Ya, Ya, betul. barangkali ini mungkin yang seperti ini mungkin yang pertama yang Romo Dodo ajarkan di dalam ruang Zoom ini. Selama ini biasanya pengajaran firman Tuhan, juga pengajaran dari orang-orang suci begitu. Terima kasih Romo yang menambah wawasan kita pada malam hari ini. Baik, juga saya berterima kasih kepada petugas yang telah bertugas pada malam hari ini, khususnya juga kepada tim admin daripada Komki, Komunitas Mujizat Keriaman Ilahi, yang telah mempersiapkan segalanya, mulai dari flyer, dari slide-slide, juga intensi-intensi doa yang masuk, yang dirangkum semuanya. Terima kasih semuanya, juga semua yang mendokumentasi, juga yang men-share acara kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, tim admin dari Komki. Juga terima kasih kepada semua petugas yang bertugas pada malam hari ini, khususnya kepada Ibu Yeni Wijaya yang telah membantu acara ini mulai dari awal sampai akhir dengan sangat baik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Pak Gun. Terima kasih kepada semua petugas doa kerongga yang Terima telah kasih Pak Gunawan, terima kasih Romo, terima kasih. mendoakan semuanya yang telah kita doakan bersama tadi dengan membuat semua intensi doa. Semoga doa-doa kita sungguh-sungguh didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Sedikit pengumuman, Terima kasih Ibu Yeni. Sama-sama Bu kita Crescencia. Komki
acara kita setiap Selasa malam kita ada ibadah doa kepada orang-orang yang sakit berat, khususnya yang akan didoakan oleh Romo Gusti setiap hari Selasa malam jam 8 malam. Untuk setiap Rabu, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo-Romo. Juga bagi semua yang sudah masuk sebagai anggota daripada Komki yang ada di WAG Komunitas Mujizat Kedaman Ilahi yang berminat untuk menjual barang-barangnya, berdagang atau segala macam, kita ada WAG khusus untuk event itu. Itu gerai berkat daripada Komki. Jadi itu saja pengumumannya. Bagi yang tertarik, silakan bisa mengikuti sebagai anggota ataupun komunitas daripada WAG daripada Komunitas Mujizat Kedaman Ilahi. Saya rasa itu saja, kita akan bertemu kembali Rabu depan dengan tema ya jangan bosan-bosan ya masuk ke dalam Zoom ibadat daripada Komki ini. Kita segera akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini dengan doa menutup dan berkat daripada Romo. Dipersilakan Romo duduk. Baik, saudari-saudaraku terkasih, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih boleh terlibat di sini. Ini ya mujizat kerahiman ilahi ini. Dan ini marilah kita tutup seluruh kegiatan kita dengan berdoa bersama dan juga mohon berkat. Ya Bapa, kami mengucap syukur padamu untuk penyertaan-Mu dalam ibadat kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendekatkan diri dengan putra-Mu, khususnya ketika ia sendiri mengalami pergulatan seperti kami yang juga bergulat sebagai manusia. Kami bersyukur untuk segala kesempatan ini, dan semoga kami sendiri pun menjadi semakin mantap, semakin yakin bahwa Engkau pun selalu menemani kami dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kini kami mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk kami, untuk istirahat kami, untuk mereka yang kami kasihi. Semoga Engkau selalu melindungi kami semua dan juga memberikan kesegaran lewat segala aktivitas dan istirahat yang akan kami jalani malam ini. Ini kami hendak mohon berkat-Mu ya Bapa bagi kami semua serta orang-orang yang kami kasihi. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, seluruh karya, pelayanan kita, mereka semua yang kita doakan dan kasihi, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Romo Dodo. Dodo. Terima kasih banyak.